ya, dibela. Tidak bela, tapi gini nih. Dia kalau yang menyentuh hati kakak atau yang merasa ini aja dia apa? Dianggap angin lalu aja. Karena omongan orang kalau kita hidup ini dengan omongan orang, kita susah hidupnya. Ya, Maka jangan kalau dengar saya, omongan orang, kita kalau hidup misalnya aja. ya Pak, kalau saya misalnya ya, misal ya, saya bilang, Hmm. oh Nabi lu nggak jelas mukanya, bisa nggak orang Islam nganggap angin lalu? Bisa Ini nggak? macam saya. Nggak bisa, Nggak, pasti ciduk, pasti ciduk, dengar. pasti langsung Sherlock, pasti langsung Dengar. lapor, iya toh? Iya, dengar Itu dulu kakak. memang gitu, nggak bisa Dengar. di mirroring kalian. Dengar dulu, Malu Kak. dong. Kakak dengar dulu. Tadi macam kakak bilang kan Nabi kami kan nggak ada wajah, nggak gini segala macam kan. Saya kan nggak terpancing. Misal. Iya, saya kan nggak terpancing. Tapi Pak, kira-kira ini kan Ali, kan kita tahu ya ada agama Islam ya. Ali bin Ali siapa sih? Ali bin Abi Thalib ya. Itu kan ada Iya. tuh wajah orang-orang Islam yang Syiah juga kan mengagung-agungkan dia. Itu kan ada wajahnya di mana-mana. Nih kalau Nabi Muhammad ini ada nggak sih Pak kira-kira? Kira-kira gambarannya gitu kan Ali aja ada. Nggak bisa digambarkan. Oh, nggak ada. Nggak bisa digambarkan. Makanya nggak ada apa ini. Karena Nabi Muhammad itu semulia itu bagi orang Kalau Islam. bisa digambar, gini Pak, misal saya tuh nggak bisa menggambar cacing kremi yang ada di perut saya, bukan karena dia mulia ya cacing kremi saya, karena saya memang nggak lihat Pak cacing kremi itu, makanya saya nggak bisa. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Tuhan. Berarti Anda percaya diciptakan Tuhan? Nah ini tadi Kak, makanya Tuhan yang kakak maksud itu dalam hal apa dulu gitu kan. Makanya bukan berarti dalam pandangan Anda, berarti Anda percaya ada Tuhan yang menciptakan Anda? Tuhan itu bukan begini Kak, Tuhan itu bukan berarti sosok ya. Lalu Tuhan itu apa? Tuhan ya, nah itu tadi makanya Tuhan itu bukan sosok. Bukan begitu Kak. Ya alam semesta ini Kak. Paham nggak sih alam semesta? Makanan itu Tuhan, betul nggak? Uang itu Tuhan, betul toh? Uang itu Tuhan, makan itu Tuhan. Sebentar Kak. Kalau soal yang kakak bilang makan itu adalah Tuhan, sementara makanan itu diciptakan oleh siapa? Tuhan. Tuhan. Karena Anda tadi bilang Tuhan itu mengadakan alam semesta ini, termasuk uang, termasuk makanan. Bukan Anda masih semesta. percaya Tuhan kan? Anda masih percaya Tuhan? Begini Kak. Semesta itu yang menciptakan apa yang terjadi di dunia ini. Kalau makanan dan uang yang menciptakan makanan dan uang itu bukan yang menciptakan semesta, apa yang terjadi. Sebentar. Semesta itu menciptakan apa yang terjadi. Ini nggak salah nih diksi Anda. Ya. Maksudnya bagaimana tadi? Tunggu. Saya mungkin salah, tapi coba kakak apa lagi? Coba benerin dulu diksi Anda, karena saya menangkap kata per kata. Tadi kakak bilang apa tadi? Anda percaya adanya Tuhan? Tuhan yang kakak maksud itu apa gitu loh. Makanya itu jangan sampai dalam perspektif Anda, saya nggak ngomongin Tuhan saya ngomongin dalam perspektif Anda. Kan Anda agnostik. Ya kan? Saya tanya Anda. Apakah Anda percaya Tuhan itu menjadikan Anda? Tuhan yang saya maksud itu semesta ini loh kayak.
semesta ya kayak. Berarti kamu menuhankan semesta. Makanya saya bilang makanan itu Tuhan, uang itu Tuhan. Saya udah setuju sama itu. Bukan seperti itu kak. Jadi begini kak. Kamu bilang semesta ini Tuhan. Jadi yang mana nih? Diralat lagi lah, silakan. Ya, bukan dirawat. Itu beda yang dengan yang diciptakan oleh manusia yang sudah apa? Beda sama yang semesta. Seperti ini kak. Terbentuknya tubuh itu menurut kakak itu Mama apa? saya sama bapak saya ngewek, saya jadi. Iya. Terus? Ya terbentuknya itu kan itu dikarenakan sel-sel antara. Bapak saya Tuhan karena mereka yang mengadakan saya. Semesta ini Tuhan, makanya saya bilang nggak salah. Makanan itu Tuhan, uang itu Tuhan. Karena makanan Apa dengan ya, saya, gini. karena uang menguasai saya. Kak dengar dulu kak. Ini satu agnostik nih. Kak. Pilih aja. Kak, dengar dulu kak. Ya. Apa karena setiap orang yang ngewe pasti akan punya anak? Kan belum tentu juga kan? Kan kamu nanya, saya dari mana? Saya jelasin dulu. Kalau ya, mungkin dengan peluang, jadi gini bang, saya guru tapi guru belum tentu saya. Bapak saya ngewek jadi saya, tapi orang ngewek belum tentu jadi saya. Dua hal yang berbeda, tapi kelihatannya sama. Saya guru. Tapi belum tentu perempuan itu guru. Saya guru perempuan. Ya itu makanya seperti itu kak. Jadi gini kak. Makanya penjelasan saya tadi, saya ada itu karena mama bapak saya ngewek. Saya lagi nggak ngomongin kamu ngewek dengan orang terus nggak jadi saya. Saya lagi nggak ngomongin itu. Iya, kan begini juga kak. Bukan berarti karena sekalipun kakak pun bapak kakak sama mama kakak nggak melakukan hubungan badan, bisa saja jadi kakak tercipta kan sekarang banyak pertanyaanmu kan tentang saya. Ya itu makanya tadi. Kita bicara dalam skup saya, bukan dari skup bapak mama saya mantap-mantap tanpa punya anak. Begini kak, kita gantian dong. Kalau misalnya apa? Kita gantian dong. Jadi kita bisa menjelaskan. Jangan ketika saya mencoba menjelaskan kakak langsung tata sehingga apa yang saya mau jelaskan tidak sampai jadinya. Jangan terlalu lambat. Enggak bukan terlalu lambat kak. Kalau saya terlalu cepat terlalu apa, jadi yang adanya itu cuma sekedar. Oke, ini kembali. Jangan ngambek kayak anak kecil. Sekarang kembali. Bukan. Kamu mengatakan semesta ini adalah Tuhan atau bagaimana? Bagaimana? Kamu mengatakan semesta ini adalah Tuhan atau bagaimana? Silakan. Ya semesta ini adalah karena semesta ini yang menjadikan semuanya kan. Seperti ada yang tadi komen berarti gunung, lautan, apa begitu. Berarti semesta yang menjadikan segala sesuatu gitu. Tunggu dulu, saya tanya sama kakak ya. Kira-kira gunung itu diciptakan atau tercipta kak? Diciptakan. Diciptakan. Gunung itu diciptakan kak? Ya. Serius kak? Gunung itu diciptakan kak? Iya, oleh Tuhan. Kakak sebelumnya pasti ada membahas soal IPA kan kak? Pasti ada. Nah saya tanya, Danau Toba itu diciptakan atau tercipta kak? Danau Toba itu diciptakan. Diciptakan. Itu bukannya dari gunung yang meletus menjadi satu kawah dan akhirnya menjadi danau? Sekarang saya tanya, gunungnya sebelum meletus diciptakan atau sudah ada? Tercipta. Berarti diciptakan. Tercipta. Itu diciptakan. Ini kak, beda dengan gunung tercipta, siapa penciptanya? Tuhan. Tercipta, bukan diciptakan kak. Tercipta itu dicipta, tercipta itu pasif. Tercipta itu karena ada pencipta, tidak mungkin tercipta kalau tidak ada pencipta. Maaf ya. Kausa prima dari gunung ini siapa? Kakak, beda kak. Kalau dia yang berawal dari kata itu artinya yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Iya, itu tidak sengaja. Seperti terjatuh, terbakar. Berbeda dengan dibakar, dijatuh, dibuang. Bisa tidak sesuatu terjadi tanpa ada penyebabnya? Tentu tidak bisa. Cuma saja. Makanya ada kausa primanya. Begini kak. Saya jelaskan ya kak. Saya jelaskan mengenai soal gunung tadi kan. Gini bang, mungkin nggak kamu jatuh kalau kamunya nggak ada. Gimana? Mungkin nggak kamu terjatuh kalau kamunya nggak ada.
akunya nggak ada. Maksudnya bukan begitu kak, bukan begitu kak, itu salah ya kakak. Kakak sebentar dulu ya, biar saya jelaskan soal ini boleh? Biar saya jelaskan, biar yang penontonnya juga biar mereka bisa menyimak lah ya. Ini kan ada berapa orang ya, ada hampir 2 kayak begini kak. Kalau untuk tercipta itu kayak yang seperti kakak bilang tadi kan, terjatuh. Kalau untuk terjatuh, aku jalan-jalan tidak tahu ternyata situ mungkin ada kulit pisang, atau situ mungkin ada batu, saya jatuh tuh. Tidak tersengaja. Beda dengan dijatuhkan. Kalau saya jalan dijatuhkan orang, tapi ada penyebab kamu terjatuh. Iya, ada penyebabnya. Ada nggak penyebab? Untuk gunung tadi juga tercipta, itu ada penyebabnya, tapi bukan disebabkan oleh orang lain, bukan apa. Gunung itu disebabkan oleh siapa? Tektonik. Saya tanya. Gini kak, gunung itu disebabkan oleh siapa? Kita ada lempengan bumi kak. Di bumi ini kita ada lempengan bumi. Bahkan nggak usah dulu buminya. Bumi itu ada dari mana? Loh, gini kak, saya jelaskan satu persatu dulu. Nanti baru soal apa. Jangan kita lompat-lompat. Makanya tadi susah kak. Ketika saya untuk ingin menjelaskan, kakak masuk balik sana, lompat sana, jam ke sana, jam ke sini. Jadi susah. Akhirnya apa? Orang-orang yang melihat ini jadinya menilai. Jadi apa? Jadi apa poinnya? Gunung itu ada dengan sengaja atau tidak sengaja? Tidak disengaja, tapi ada hal-hal yang menjadikan itu bisa terjadi. Tapi sama sekali bukan. Apakah atau hal keinginan, yang menyebabkan gunung itu terjadi? Ataupun apa? Gimana? Apakah yang membuat sehingga gunung itu terjadi? Nah, makanya aku tanya, makanya tadi aku bilang kan. Tadi aku bilang kan. Kalau kamu jauh banget di bawah, saya sudah naik ke atas. Gak usah ngomongin gunung, buminya itu siapa yang mengadakan? Saya apa dia? Dengar. Kalau kamu mengatakan bumi ada dengan sendirinya, maka saya bilang bahwa bumi itu adalah Tuhan itu. Karena semesta itu kan bukan cuma sekedar gini loh, kalau semesta alam itu bukan sekedar bumi ini aja kak. Penyebab utamanya gunung ini ada. Penyebab utamanya bumi ini ada siapa? Kausa primanya yang saya tanya. Kita beda pandangan kak. Jangan kakak sama pasakan pandangan kakak dengan pandangan saya. Kakak menanyakan seperti itu, saya mencoba menjelaskan, tapi kakak langsung bahas lagi yang lain. Sebelum apa? Bahas lagi yang lain seperti itu kak. Jadi Anda terlalu lama berretorika. Bukan terlalu lama kak. Kakak yang nggak kasih saya kesempatan. Sekarang saya tanya, kita balik ke poin yang pertama. Sekarang saya tanya, siapa penyebab dari manusia? Kenapa? Gimana? Siapa penyebab dari manusia? Siapa penyebab dari manusia? Ini saya dikasih kesempatan untuk menyapa, untuk menjelaskannya. Jangan terlalu lama, karena ini hanya sebuah kausa prima. Kalau kakak sekedar tanya seperti itu, cuma kakak kasih saya kesempatan untuk 5 detik, 2 detik ya percuma aja kak, saya jelaskan. Siapa penyebab? Oke kak. Oke kak, terima kasih kak. Kalau seperti ini kak, ternyata seperti ini apa jatuhnya untuk diskusi kita. Anda terlalu banyak berretorika dengan tidak mampu menjawab. Kenapa? Karena Anda berfilsafat kosong. Kalau kamu mau menjelaskan kamu dari tanah, dari air mani, dari air gini, kelamaan. Penyebab bumi ini dulu siapa? Kamu tidak bisa menjawab. Kamu ngaku agnostik, tapi kamu tidak mengerti agnostik. Kamu percaya Tuhan ada, sama seperti saya percaya adanya lengkeng, udah saya bilang. Simple. Kalau kamu mau berretorika, jadinya 2 buku. Hah? Pusing. Gak dapet poinnya. Kalian nangkep nggak sih ada poin yang dia menit bersama saya? Poin apa yang kalian tangkap dari beberapa menit? Apa? Dia bahkan nggak bisa ngejawab apa-apa. Dari narasinya, semesta ini adalah Tuhan. Dia lupa 2 kali. 2 kali lupa. Like day. Masih like. Poinnya dia on. Menjelaskannya kejauhan. Kebanyakan retorika. Saya nggak sabar dengan orang kayaknya seru nih ya.
kalau bicara analogi terhadap agama ya. Berarti kayak aku tadi kayak nyambungnya gini aja sih. Sebenarnya kayak kita bicara Tuhan Esa enggak sih? Sorry, sebelumnya kayak mungkin aku beda agama sama kakak aku Islam, tapi menurut aku analoginya juga hampir sama sih gitu loh. Jadi gini, pandangan aku Tuhan itu alam semesta. Maksudnya kayak kita dengan meyakini iman kita bahwasanya Allah atau akhir itu ada di kehidupan kita. Bener nggak? Kalau Allah ada di dalam kehidupan kita, apakah alam semesta ini adalah Allah? Allah menciptakan. Karena begitu mulainya Allah, makanya kita meyakini gitu loh, bahwasanya apapun yang diciptakan dia adalah yaitu iman kita. Alam semesta ini diciptakan? Oke, alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Karena abang Islam kita nggak usah kayak yang abang-abang tadi ya, yang nggak jelas tadi ya. Iya, aku makanya kayak aku bicarakannya analogi aja, nggak bicara kayak aku nggak akan menerangkan suatu ayat atau simbol atau bagaimana gitu kan. Seperti halnya kayak kalau Anda, kita juga berbagi pendapat tapi berlogika ya. Iya. Anda tahu Allah menciptakan semesta ini dari mana? Dari pandangan agama Anda? Iya, dari pandangan agama gua gitu ya. Maksudnya kayak gua meyakini Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah gitu loh. Pertanyaan saya ulang sekali lagi. Anda tahu Allah ini menciptakan alam semesta ini dari mana? Dari Al-Quran. Quran kan, apa yang diciptakan. Maksudnya kayak apa yang diberikan, maksudnya kayak bicara kayak wahyu, kayak ibaratnya kayak kitab gitu loh. Kita bicara kitab itu kan. Ya dari itu isi Allah umumnya, gitu. Ya, umumnya orang Islam itu tahu Allah ini pencipta semesta ini dari Quran, umumnya. Betul nggak? Betul. Oke. Sebelum Quran Anda ada abad 7 ya, diperkenalkan sama Nabi Anda, Muhammad. Kira-kira abad keempat sudah ada narasi bahwa Allah ini menciptakan alam semesta. Bagaimana, kayak pandangan aku ya, kenapa Al-Quran diciptakan, kepercayaan aku itu adalah penyempurna. Berarti penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah di abad keempat? Enggak, makanya kayak jadi kayak pertanyaan awal tadi tuh kayak kayak misalnya kan, kayak Nabi Adam Islam atau bukan, kan gitu kan, kayak pertanyaan kayak ini tadi tuh. Kita fokus ke pertanyaan. Tadi kan kita sama-sama setuju orang Islam atau umat Muslim umumnya mengenal Allah menciptakan semesta ini dari Quran. Oke. Quran itu ada di abad ke-7 berbarengan dengan Muhammad. Pertanyaan saya, fokus ya, pertanyaan saya, apakah di abad keempat sudah ada agama yang menarasikan Allah itu menciptakan alam semesta? Kalau lebih detailnya aku kurang memahami, tapi pada dasarnya karena kita mengimani suatu kitab ataupun Tuhan ataupun kayak Nabi ya gitu ya, tuntunan kita gitu kan ya, karena kita dengan penuh dengan imannya kita meyakini itu Allah sudah menciptakan dari sebelum abad, dari misalnya kayak sebelum Nabi Adam, semesta ini sudah diciptakan. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang ketiga kali. Pertanyaan saya, sudah ada nggak narasi di abad keempat yang mengatakan bahwa semesta ini diciptakan oleh Allah? Allah Anda ya. Pertanyaan saya hanya itu. Sudah ada belum narasi? Boleh Anda bawa kitab suci apapun di abad keempat yang menarasikan Allah itu pencipta alam semesta. Itu dulu. Mungkin aku terlalu pendek ya Kak tentang kitab-kitab sebelumnya, narasi-narasi sebelumnya, sebelum Al-Quran ya.
Sebelum ada Al-Quran atau sebelum ada Allah di abad ke-7 diperkenalkan Muhammad, tidak ada yang beragama Islam. Iya, memang tidak ada yang beragama Islam. Kalau begitu narasi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gini loh, yang menciptakan alam semesta ini baru dimulai narasi itu di abad ke-7. Kenapa? Karena abad ke-4 belum ada. Gini. Kita mengimani Allah. Allah dulu nih kan, satu sumber dulu nih, Allah kan. Sebelum adanya Islam yang menyempurnakan. Maksudnya kayak dalam ajaranku ya. Ya bagaimana kayak kakak sendiri kayak mengimani Allah sebelum ada wahyu dari Yesus gitu loh. Analoginya kayak gitu. Analogi apa? Iya, maksudnya kayak aku memahaminya adalah kalau sebelum Yesus, ini saya jawab ya. Ini saya jawab dari perspektif saya. Sebelum abad 1 Yesus itu menyatakan dia adalah sang pencipta sesuai di dalam Yohanes 1 ayat 3. Itu sudah dinyatakan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Itu dinyatakan Daud di dalam kitab Mazmur. Itu sudah dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Iya. Musa kenapa? Allah kan? Kenapa saya mengatakan itu? Karena Allah yang diperkenalkan Yesus dengan Allah yang diperkenalkan Musa, dengan Allah yang diperkenalkan Abraham, dengan Allah yang diperkenalkan Nuh. Muhammad. Itu kan hampir sama kan? Bukan. Iya kan? Bukan. Maksudnya kayak Allah itu yang Esa kan? Satu kan? Oh, saya juga Esa. Iya kan? Esa kan yang satu kan? Saya juga Esa. Kita bicara lebih banyak. Karena kalau Anda mau mengatakan Esa, ya, Nabi Ayub dalam kitabnya, kitab Ayub sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Mazmur Daud sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Iya, tunggal. Taurat Musa, sabar. Taurat Musa sudah menerangkan Allah itu Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Bahkan sampai pada Yesus dalam Injil kesaksiannya para rasul kami, Yesus itu mengatakan apa? Allah itu Tritunggal. Tapi Muhammad tidak mengakui itu. Maka Allah dari Yesus sampai kepada Musa itu sama. Ada benang merahnya. Tetapi Muhammad, saya tidak melihat ada kesamaan. Karena gini Bang. Karena bangsa Israel memanggil Allah itu Bapa. Yesus memanggil Allah itu Bapa. Muhammad memanggil Allah itu pernah nggak dengan nama Bapa? Enggak. Karena Allah tuh lebih aku bukan dari beberapa kitab yang mungkin aku sedikit pahami ya, maksudnya kayak agama pun itu kayak alam semesta tuh kayak ya satu Allah gitu kan, itu maha pencipta ya. Dan ibaratnya kayak Nabi Muhammad, Yesus atau dan Musa atau lainnya, ya mereka sebagaimana kayak itu tadi Bang, pengajarannya kan. Itu tadi Bang, nabi-nabi ini Bang, nabi-nabi menyebut Allah itu Bapa. Avinu, Abah. Allah pernah nggak dinarasikan oleh Nabi Muhammad, satu-satunya nabi Anda ini, sebagai Bapa? Kalau tidak, berarti Allah Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Allah yang Muhammad perkenalkan di abad ke-7. Makanya kembali ke pertanyaan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Di abad ke-4 sudah ada belum yang menarasikannya? Kalau belum ada, maka Allah baru mengklaim dirinya pencipta alam semesta ini baru dari abad 7 sampai ke sekarang. Tetapi berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau abang tadi nyimak, saya katakan, kalau kalian mengklaim Musa agama Islam, Musa sendiri nggak pernah mengaku Islam. Musa sendiri yang adalah nabi dari bangsa Israel yang masih hari ini ada, itu tidak pernah mengatakan. Aku memahaminya kayak gitu sih, maksudnya kayak kalau pendapat orang lain berbeda terus is okay gitu ya, nggak masalah. Tapi pada dasarnya kayak aku memikirnya kayak suatu agama pasti ada tuntutannya adalah berbuat baik, ataupun kayak dari kayak Hindu atau Buddha tujuannya satu nggak sih, kayak ke alam semesta kayak pencipta itu
yang sungguh luar biasa. Aku lagi bicara agama logis Kalau ya. Kalau di abad keempat, Allah yang diperkenalkan Musa berbeda dengan Allah yang diperkenalkan Muhammad. Maka saya katakan, Anda tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya bilang Anda tidak mengimani kitab sebelumnya? Karena Bang, ini just for your information. Kitab kami yang mengkanonnya adalah gereja di abad keempat. Gereja yang didirikan Yesus itu yang mengkanon Alkitab kami. Baik Taurat Musa dengan 5 kitabnya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Dengan kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud, itu yang mengkanonnya gereja. Jadi kalau Anda menarasikan, Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Gereja, apakah Allah mau kenal dengan orang-orang yang mengkanon kitab kami? Itu. Makanya saya bilang, kitab kami, kitabnya orang Kristen, itu tidak pernah diturunkan Allahmu. Tetapi kitab kami itu ada karena gereja mengkanonnya. Iya, kalau aku bicara penyempurna ya, menurut sudut pandangku ya yang mungkin begitu. Ini pendapatku aja ya kayak karena dari beberapa kitab yang mungkin ada yang belum, walaupun kayak seberapa isinya hampir sama aja kok. Ibaratnya gini loh, suatu agama atau kitab tuntunan mengajarkan suatu kebaikan atau sebagainya kan. Kalau Anda bilang kitab mengajarkan yang baik, ataupun kayak kebaikan, ataupun kayak mungkin kalau kita bisa telaah lebih dalam lagi, itu juga banyak sumber yang kita manfaatkan. Tahu majalah Bobo? Abang tahu majalah Bobo? Ya, tahu. Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Apakah itu suatu kitab atau ajaran? Suatu agama? Ya, nggak bisa disamakan dengan suatu. Karena Anda mengatakan semua kitab mengajarkan yang baik. Oke, Abang kenal Harry Potter yang penulisnya adalah J.K. Rowling? Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Abang tahu Snow White yang kita tidak tahu pengarangnya, itu juga mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau narasi Anda, semua agama mengajarkan baik, apakah buku-buku itu juga suatu syariat? Konsep baiknya ya ada perbedaan dong, ya kan? Maksudnya kayak nggak maksudnya gini loh, tuntunannya gitu loh. Pasti kan kayak suatu kita mengajarkan suatu kebaikan kan. Banyak kayak aku tidak, misalnya gini loh, kalau kita mengimani ya suatu kebaikan itu ya demi yang untuk tujuan ke Allah gitu loh. Saya belum nangkep. Tapi gini Bang, dari agama yang Abang yakini, Islam ini kan baru berdiri di abad ke-7 ya. Islam ini atau Quran ini sendiri kan baru dimulai di abad ke-7 dengan syariat-syariatnya yang walaupun di dalamnya beberapa klaim mengatakan sebagai pembenar dari kitab sebelumnya, ya, pembenar karena bukan penyempurna. Jadi kitab Anda membenarkan kitab sebelumnya. Itu aku yang ada di Al-Maidah. Aku nggak bicara pembenar. Menurut pandanganku penyempurna. Bukan. Ini ayat di dalam Quran. Jadi Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Saya nggak tahu itu kitab apa. Sampai detik ini masih jadi misteri. Injil Isa itu sampai detik ini masih jadi misteri. Toret Musa itu masih misteri. Zabur Daud itu misteri. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak pernah tahu apa isi kitab itu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menarasikan apa isi Toret, apa isi Zabur Daud. Tuh. Ya toh, tapi memang ada ayatnya bahwa Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Tetapi kitab sebelumnya tidak pernah membenarkan kitab Anda. Itu satu poin yang harus kita sama-sama tahu. Tapi dibalik dari semua itu yang mau saya tanya, apa yang Anda harapkan dari Anda mengtuhankan Allah SWT? Bagaimana aku mengharapkan Tuhan? Apa yang Anda harapkan dari Allah? Dari Anda menyembah Allah itu apa yang Anda harapkan?
dari Allah ini, dari Tuhanmu? Pada dasarnya harapanku ya, aku hidup dengan baik, maksudnya dalam artian kayak aku mempelajari tuntunan yang diajarkan. Jika aku berharap ya di dunia aku baik, di akhiratku juga baik. Apa yang Anda harapkan? Contoh ya, kayak saya, kenapa saya menuhankan Yesus? Saya mengharapkan hidup kekal setelah saya mati. Itu harapan saya, kenapa? Alasan itulah yang membuat akhirnya saya menuhankan Tuhan Yesus. Kalau Anda pada akhirnya menuhankan Allah, SWT, apa yang Anda harapkan dari Allah sehingga Anda mau menyembahnya? Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, karena iman itu adalah harapan akan sesuatu yang belum kita lihat, itu kan iman, ya. Jadi yang mau saya tanyakan, Anda menuhankan Allah, Anda capek-capek beribadah kepadanya, apa yang Anda harapkan dari Tuhan ini? Ya, yang saya harapkan adalah masuk surga. Dan Okay. itu yang di akhirat. Masih kayak kalau di Kristen tuh kayak hidup kekal, kalau Islam ya hidup bahagia di surga, ya kan? Di surga tapi nggak kekal kan, ini dua hal yang rancu gitu. Kenapa saya mengatakan ya hidup kekal? Ya karena kan manusia ini mengalami kematian. Justru karena adanya kematian lah, makanya manusia ini akhirnya memilih Tuhan untuk memberikan dia hidup yang tidak berkesudahan gitu kan. Jadi kalau Anda menuhankan Allah dengan harapan surga, ya, dengan harapan surga, pertanyaannya adalah gini, kira-kira Allah bisa tidak membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga? Bisa jadi, mungkin karena Allah itu maha kuasa. Oke, baik. Itu kan iman ya, itu iman. Iman. Mungkin saja Allah bisa membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Karena bagaimana mungkin Anda percaya akan sesuatu yang belum terbukti? Misal kayak bicara kayak neraka ini, gitu, atau saya kasih analogi. neraka atau surga kan? Bukan, bukti itu adalah, kan tadi saya tanyakan, sebelum Anda ditempatkan ke surga, Anda percaya nggak Allah bisa membangkitkan Anda? Ini kan masih 50-50 nih. Anda beriman saja tanpa bukti kebangkitan itu, ya toh? Nah, sekarang saya tanya, kok bisa Anda percaya Anda akan dibangkitkan sebelum dimasukkan ke surga? Sebelum ada orang yang salah satu yang dibangkitkan dimasukkan ke surga. Kok bisa Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Satu orang saja belum ada yang dibangkitkan lalu ditempatkan ke surga. Lalu kenapa Anda mengimani sesuatu yang rancu seperti ini? Ya makanya bagaimana kita mengimani itu, kalau berarti kita bicara berarti iman buta toh. Anda mengimani, Anda mempercayai sesuatu yang belum ada buktinya. Itu namanya iman buta gitu. Contoh. Saya percaya di sini ada air karena saya sudah melihat ada air. Kalau saya bilang saya percaya di sini ada air tapi nggak ada barangnya, ini namanya saya beriman buta. Saya percaya akan sesuatu yang tidak ada. Karena saya hanya percaya janji-janji kan. Sebenarnya kayak makanya kenapa tadi kayak kayak Allah ada dalam diri Yesus, itu kan? Yesus itu adalah Allah. Kalau pandangan aku, Allah itu ada dalam diri Yesus, ya berarti dia mengimani dengan adanya Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Kan tadi penjelasan saya seperti itu. Dia sebelumnya adalah Allah, lalu mengambil kodrat manusia. Makanya saya tadi mengatakan, kami menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Karena dia ada satu dalam hakikat Allah. Kalau analogi kekal ataupun surga, ada nggak? Bisa melihat nggak? Analogi? Surga ataupun kayak yang dibilang kekal, kehidupan berikutnya.
Surga Ada itu atau enggak? Surga itu Enggak. adalah Allah. Kalau surga itu adalah Allah, maka Allah itu adalah kekuatan. Iya. Maka surga adalah kekuatan. Kamu percaya nggak setelah kematian akan dibangkitkan kembali? Percaya, karena Yesus sudah membuktikannya. Dia mati, bangkit. Karena Yesus lah. Makanya ada dasar iman, percaya kebangkitan. Kalau tidak Yesus yang memulai kebangkitan itu, nggak ada doktrin kebangkitan. Makanya Buddha itu tidak ada doktrin kebangkitan. Kenapa? Karena ada mereka sebelum Yesus. Hindu juga demikian. Karena mereka apa? Tidak ada yang pernah mati dibangkitkan. Makanya doktrinnya mereka itu adalah reinkarnasi. Itu. Tetapi doktrin kebangkitan itu baru dicetuskan karena Yesus. Karena Yesus itulah yang pertama sekali membangkitkan orang mati. Jadi doktrin kebangkitan atau ajaran kebangkitan ada pada manusia karena Yesus. Karena Yesus yang membangkitkan Lazarus dan dia juga bangkit atas dirinya sendiri. Nah, agama di bawah ini meniru doktrin atau ajaran kebangkitan ini. Makanya saya tanya, kok bisa Anda memiliki doktrin kebangkitan sementara iman Anda, syariat Anda yang dimulai di abad ke-7 itu tidak pernah membuktikan ada yang bangkit dari mati? Nggak. Bagaimana Kalau Anda bisa kamu memulai ya, kebangkitan? oke. Kalau kamu mengimani Yesus sudah Gimana, Bang? Halo? Suara saya ada? Halo? Halo? Leg day. Upper day. Hari ini aku juga leg day. Gitu ya, kita nggak usah terlalu dalam, tapi berlogika. Halo, Bang. meninggal. Oke? Oh, Suaranya hilang karena jaringan apa satu bar. Mungkin sinyal. Ulang, Bang. Silakan. ya gitu. Jadi kalau kamu menganggap karena Yesus sudah, ya kamu sih kayak merasakan sendiri, ya kan, dan menceritakan ke umat-umatnya. Ya kalau pribadi saya dengan mengimani Nabi Muhammad bahwasanya setelah kematian itu adalah akan ada kehidupan kembali, karena saya mengimani ya, saya meyakini itu. Ya iya, karena iman itu makanya satu tadi saya keyakinan bilang, kan? Iya karena kan? ini adalah iman buta. Makanya tadi saya bilang, kamu percaya di sini ada air, padahal kamu belum lihat. Tapi kamu sudah percaya di sini ada air. Kamu percaya ada kebangkitan, padahal kamu belum lihat. Ini yang namanya iman buta. Tetapi imannya orang Kristen, bukan iman buta. Karena sudah melihat itu. Lazarus, Yesus, sudah bangkit. Makanya kami percaya. Dan kami mengharapkan kami dibangkitkan. Oke. Aku menghargai itu, suatu agama. Oke. Tapi mari berlogika, Bang. Tapi Tapi mari berlogika, jangan kalau mengimankan aku melogika, ya, kalau aku bicara logika, misalnya kayak ini loh. Nge-lag lagi ya. Halo? Bang Z? Halo? Bang Z? Mikum? Bang? Sinyalnya mungkin ya. Alhamdulillah. Oke. Abang itu tadi mental mungkin ya, karena nggak ada sinyalnya. Gitu. 38%, jam 3. Oke, setengah jam lagi lah. Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Tuhan jadi manusia. Jangan dibalik. Sampai malam. Menyala udahan pantatku sampai malam. Yuk saling menghargai. Saya dari tadi saling menghargai. Kan ini diskusi. Nggak ada yang nggak menghargai mana orang. Cuman kita di sini lagi berusaha untuk
konsentrasi dan pakai logika. Paham? Paham lah. Kalau asli mana? Asli Indonesia. Agak-agak ada sedikit-sedikit campuran-campuran. Mungkin mamaku dulu diperkosa orang Cina. Diperkosa orang Portugis. Entahlah. Nah, nanti kau tanya lah mamaku. Ada di neraka dia mungkin sekarang. Jidatmu luas, Kak. Seluas hatiku. Nias, nggak ada aku nias-niasnya sama sekali. Cuman aku suka berhias, bukan bernias. Gimana logikanya Tuhan jadi manusia ciptaan kalah ganteng pula sama Tom Cruise? Jangan ngomongin kalah ganteng dong. Nabimu spill dulu dong mukanya. Jangan ngomongin ganteng ya. Minimal punya muka. Jangan kayak DPO. Prit, offside. Aduh, gue kalau udah kayak gini gue berdemek banget ya kan. Anjas. Aduh, ada. Jangan ngomongin ganteng. Spill dulu dong junjungan Anda. Awas, offside. Prit. Aduh. Ciduk ini menghina Nabi. Lu kata tai diciduk. Jangan nyiduk. Lu kata nyiduk apa? Bambang. Spill dulu dong. Lu kalau menghina Tuhan orang enak banget ya. Dicecer balik ngamuk lu. Gitu. Lu kagak jantan banget lu. Mau nabok orang ditabok balik. Ogah. Woi. Makanya kalau nggak mau ditampar, jangan nampar orang. Rasakan. Cengeng lu pada cengeng. Masa manusia disamakan dengan Tuhan? Masa Tuhan disamakan dengan batu tak beranak? Kok bisa Tuhan sama dengan batu tak beranak? Oh my god. Gue cuman ngejawab yang typing ya. Kalau sakit hati jangan marah dong. Oke. Lu kalau ngomong tuh suka seenak jidat lo. Giliran gua balikin lu ngamuk. Cinduk nih. Apa sih lu cengeng lu? Halo, Farijul Husni. Halo kakak. Halo Pak Haji. Nih asli nih fotonya nih. Bukan. Kirain Pak Haji. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz ya? Enggak juga, cuma pengagum. Pengagum Ustadz? Iya. Oke, Orang silakan. biasa juga. Baik, sama Pak. Saya juga Pak. Ya, silakan Pak. Mau bertanya apa Pak tentang iman Kristen? Oh, tentang iman Kristen. Berarti ini masalah tentang iman Kristen. Bapak mau tahu nggak tentang iman Kristen? Atau kita diskusi tentang iman Anda dan iman saya? Atau silakanlah mau apa? Boleh. Kita sering sharing karena kita kan negara beraneka ragam, tidak boleh menjelekkan kepercayaan orang lain. Kita harus yakin dengan keyakinan masing-masing, karena di dalam Islam pun menjelaskan agamamu bagimu, agamaku bagiku. Baik. Dan orang Islam pun tidak pernah mengajak orang Kristen untuk masuk Islam. Kebanyakan orang Kristen yang masuk Islam karena kesadarannya sendiri, karena dia sudah mempelajari Al-Quran,
dengan ada satu ayat yang terkesan di pikiran dia dan di hati dia, maka dia memeluk agama Islam. Oke, baik Pak. Tentang orang-orang ya Pak yang di Taipingan ini yang suka sekali menghina agama saya, ini emang diajarkan ustadznya atau diajarkan Allah sih Pak? Yang di bawah ini Pak. Ini kan banyak banget nih, ada 900 orang muslim di bawah ini. Nah mereka ini suka sekali typing menghina Tuhan saya gitu Pak. Giliran saya gas balik, mereka malah ciduk. Gimana? Itu kan tergantung dari sikap dia sendiri. Dia tidak bisa macam Mbak bilang tadi, nggak bisa, dia nggak mau dicubit, tapi pas dicubit dia sakit. Nah ini nih kasih ajaran dulu nih Pak Pairus ya, untuk muslim-muslim yang di bawah ini suka kali ngehina Tuhan kami, giliran dibalikin penghina Nabi. Dan dia kalau dia menghina Tuhan saya enak banget, enteng banget, lancar kayak tol gitu Pak. Ini kira-kira waras nggak Pak orang-orang Islam yang kayak gitu Pak? Waras. Cuma mungkin mungkin mereka belum terlalu paham untuk menghargai orang lain. Kan itu kalau aja orang yang enggak, berarti mereka waras tapi nggak pernah bisa menghargai iman orang ya. Tuh dengerin kalian, Islam itu kenapa jadi orang yang tidak bisa menghargai iman orang lain? Pairus sendiri loh yang bilang kalian itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai iman orang lain. Tuh nggak boleh ya. Kasih tahu Pak teman-teman Islam yang di bawah ini Pak. Nih nggak beres semua ini Pak, otaknya waras tapi itu nggak bisa menghargai. Orang itu tahu mungkin terpancing, kan? Padahal saya cuma menjelaskan iman saya loh Pak. Saya buka menjelaskan iman saya. Terus mereka mulai Tuhanmu berkolor, Tuhanmu sama kayak Tom Cruise, kalah ganteng malah, Tuhanmu berak, Tuhanmu telanjang. Biarin itu Tuhan saya, kok Anda yang sibuk gitu. Ibarat kata saya punya anak, terus tetangga juga punya anak, tapi tetangga ini ngehina anak saya akan hina balik anak dia, ngamuk, ciduk, lapor. Itu makanya. Namanya aja berarti hidup, Kak. Ini kurang ajarin ya Pak? Enggak, namanya aja hidup, memang kayak gitu, namanya aja hidup ya kan. Enggak semuanya ini, cuma tergantung cara kita memahami dan mengerti aja. Berarti orang-orang yang suka tidak bertoleransi ini orang-orang bodoh ya Pak ya? Tidak bisa juga kita bilang bodoh, mungkin pandai orang itu mungkin terpancing atau ya. terbawa suasana kan. Kita nggak boleh juga menyalahkan orang, karena kalau kita terlalu menilai orang jelek, itu sebetulnya kitanya yang jelek karena pemahaman. Menurut Bapak kalau orang lain, orang Islam menghina iman saya, gimana menurut Anda? Berarti dianya nggak ini. Macam saya bilang tadi kan. Kurang gaul ya, kurang main ya. Ya kurang gaul. Kurang gaul. Kalian nih yang di bawah ini ya, 900 orang di sini yang muslim, gaul agak jauh, main temenan sono sama yang beda agama. Lu mainnya di comberan, makanya goblok. Jangan gitu, contoh nih Pak Parijul. Enggak, dia kayak gini maksudnya. Bela nih ya, dibela ya. Enggak bela, tapi kayak gini. Dia kalau yang menyentuh hati kakak atau yang merasa ini aja, dia dianggap angin lalu aja. Karena omongan orang, kalau kita hidup ini dengan omongan orang, kita susah hidupnya. Maka jangan dengar omongan orang, kita kalau misalnya aja. Ya Pak, kalau saya misalnya ya, misal ya, saya bilang, Nabi lu nggak jelas mukanya, bisa nggak orang Islam nganggap angin lalu? Bisa nggak? Nggak bisa, pasti ciduk, dengar. Pasti langsung Sherlock, pasti langsung lapor, iya toh? Iya. Dengar itu memang gitu, nggak bisa dimirorin kalian. Dengar dong. Kakak dengar dulu. Tadi macam kakak bilang kan, Nabi kami kan nggak ada wajah, nggak gini segala macam kan.
Saya kan nggak terpancing. Misal. Iya, saya kan nggak terpancing. Tapi Pak, kira-kira ini kan Ali, kan kita tahu ya ada agama Islam ya. Ali bin Ali siapa sih? Ali bin Abi Thalib ya. Itu kan ada tuh wajah orang-orang Islam yang Syiah juga kan mengagung-agungkan dia. Itu kan ada wajahnya di mana-mana. Nih kalau Nabi Muhammad ini ada nggak sih Pak kira-kira? Kira-kira gambarannya gitu kan? Ali aja ada. Nggak bisa digambarkan. Oh, nggak ada. Nggak bisa digambarkan. Makanya nggak ada apa ini. Karena Nabi Muhammad itu semulia itu bagi orang Islam. Kalau bisa digambar, gini Pak. Misal saya tuh nggak bisa menggambar cacing kremi yang ada di perut saya, bukan karena dia mulia ya cacing kremi saya, karena saya memang nggak lihat Pak cacing kremi itu, makanya saya nggak bisa gambar. Iya, bukan tergantung pemahamannya. Kenapa dalam Islam dibilangkan Nabi Muhammad itu Nabi yang awal dan Nabi yang akhir? Kalau berarti Allah dong Pak, yang awal dan yang akhir. Bukan. Karena di ayat 3 yang awal dan yang akhir itu Allah Pak, apa Muhammad? Serius? Kak dengar dulu Kak. Itulah kakak kalau mau tahu tentang Islam belajarnya dengan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kakak sesat sendiri kakak. Kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang awal, berarti gimana nih? Nggak ada sebelum Adam? Itulah kalau kakak mau tahu itu, dia kan harus kita dengarnya dari orang yang betul-betul ahli. Karena kayak gini pemahamannya yang saya mau kasih tahu sama kakak. Kenapa dibilang Nabi Muhammad Nabi yang awal dan Nabi yang akhir? Alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, diciptakan alam semesta, bukan dunia. Alam semesta dari Nur Muhammad. Semua yang ada di dunia ini dari Nur Muhammad. Maka sebelum adanya jasad Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu sudah ada, sudah lahir. Baik, kalau Nur Muhammad dengar dulu. Kalau melalui Nur Muhammad, dia ini kan udah ada. Dengar dulu. Terus kenapa dia mati, Pak? Itulah ya, kalau Nur Muhammad ini telah ada sebelum diciptakan, kenapa dia mati ketika umur berapa terus dia nggak bangkit lagi? Dengar dulu saya potong, kalau kakak potong saya nggak bisa jelasin. Jangan potong, dengar dulu. Nah, supaya kakak paham. Mana tahu nanti sudah saya bilang kayak ini kakak udah login jadi Islam. Alhamdulillah ya, silakan insya Allah. Kayak gini ya maksud saya bilang. Nabi Muhammad itu kan Nabi yang awal, Nabi yang akhir. Bukan Tuhan, Nabi. Karena Nabi Muhammad, seluruh alam semesta diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad diciptakan dari Nur Allah. Nah, diciptakan. Coba dengar kata-kata saya baik-baik. Diciptakan. Jangan kak bilang nanti saya bilang ini, kak bilang Nur Muhammad Allah, bukan. Nah, Nur Muhammad diciptakan dari Nur Allah. Nur Allah Nur Muhammad dah. Habis itu kenapa jadi Nabi Muhammad Nabi yang awal dan Nabi yang akhir? Karena seluruh nur yang ada di alam semesta ini dari nur Nabi Muhammad. Nah, udah. Yang kakak bilang tadi itu kenapa sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal nggak bangkit lagi, itu adalah jasad kak. Kalau dalam Islam, roh ini nggak akan mati dia. Ya, roh saya juga nggak akan mati. Apakah roh saya adalah Nur Muhammad? Iya, betul. Bisa saya mati nih, roh saya nggak mati, berarti roh saya adalah Nur Muhammad gitu? Bukan gitu, roh kakak tetap roh kakak, tapi diciptakannya dari Nur Muhammad. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke Tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai
dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025 harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 60 1770708 778 15 14512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara Gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan hamba Tuhanian, menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube, dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.